Karena salah satu yang megang nyawa perusahaan itu ya agen. Makanya aku selalu bilang, Haryanto tuh nggak pernah bisa jadi tolak ukur PO manapun, nggak bisa. PO Haryanto pertama kali gunain Mercedes-Benz itu tahun 2004. Makanya doain ada karyawan Haryanto 100 orang dipecat gitu, jadi aku bisa buka lowongan 100 orang gitu. Susah di sini. Anak-anak kerjanya pada ngati-ngati banget. Padahal aku ya seneng bener kalau ada masalah gitu. Yang udah tak target-target buat keluar, ibaratnya nggak keluar, nggak nyangkut ya. Apalagi kalau driver yang udah punya batangan gitu, udah punya batangan jalur gitu. Wah, udah itu tiap hari yang cadangan doain mudah-mudahan orang jatuh ya. Biasa ketawa tuh kan. Pedang-pedang tak jekel batangannya. Vian Pratama. Ya seperti itulah. Karena memang rata-rata di Haryanto itu ya, orang keluar dari Haryanto itu kalau nggak meninggal atau memang sudah pensiun nggak kuat nyupir, ya mereka bermasalah, pecat. Itu aja. Hampir nggak pernah ada orang mengundurkan diri, itu hampir nggak pernah. 19 tahun ini bisa dihitung jari lah orang mengundurkan diri. Kalau yang bermasalah keluar banyak ratusan. Makanya jadi susah kalau mau kerja di PO Haryanto. Mas Ran, untuk lain Pekalongan apa gak sebaiknya diadakan jam istirahat sebab terkadang hanya perjalanan tidak menentu, hanya saran. Kalau untuk saat-saat ini memang tidak menentu, tapi biasanya kalau sudah normal kan enggak. Istirahat itu juga sayang mas, dalam artian sayang itu contoh Pekalongan udah masuk tol sampai Jakarta 3 jam. Kalau kita ngeluarin mereka ke rest area 1 jam, 4 jam, 5 jam kan sayang banget waktu. Takutnya penumpangnya jenuh, itu aja. Jarang mas punya, yes itu. Mungkin karena mereka merasa kerja di sini sudah lebih dari cukup. Soalnya supir tuh gimana sih mas? Di mana-mana juga nyupir. Di PO ini nyupir, di sana nyupir. Keluar dari sini ya kalau di sana jadi mandor apa jadi apa naik kelas ya kan, naik pangkat. Ujung-ujungnya nyupir juga. Mungkin nyupir nih kono nyupir. Belum tentu juga di sana lebih enak dari di sini. Jadi kan ya kayak gitu. Makanya kalian-kalian yang udah beruntung banget kerja di perusahaan ini, amanah perusahaan sama kalian itu dijaga banget dengan Pak Haji ngedoain kalian tuh luar biasa. Setiap hari ngedoain karyawan itu. Pengen supaya hidup kalian berkah. Pengen supaya hidup kalian bisa sejahtera. Salam dari Tegal mas, ada rencana buka patah Solo Tegal? Nggak ada. Solo Tegal aku nggak bisa buka karena aku nggak punya ini mas, nggak punya PT di situ, cabang PT atau PT. Nggak bisa plat Jakarta bikin Solo Tegal, nggak bisa. PO Haryanto pertama kali gunain Mercedes-Benz itu tahun 2004. Dulu plat nomornya 7799 IG sama 7788 IG. Warnanya putih, gambarnya pohon kelapa yang ada pulaunya. Mas, aku mau beliin tiket buat anakku, tapi ntar saya pasarin ke kru soalnya aku gak bisa jemput, bisa kan mas? Bisa dititipin ke kru. Kru HR itu udah terbiasa dititipin apapun. Titipin anak orang bisa, titipin cewek orang bisa, titipin paketan jambu, wah tambah bisa lagi. Pete, jambu ya kan. Alpukat. Makanya aku selalu bilang, Haryanto tuh nggak pernah bisa jadi tolak ukur PO manapun, nggak bisa. Di saat-saat pandemi corona aja, HR setiap hari masih jalan ratusan per hari. Jadi nggak bisa kalau Haryanto itu dijadikan tolak ukur barometer orang lihat, kok Haryanto enak banget dia bisa jalan, nggak bisa. Karena selain kita nggak kayak gitu. Apakah ada lowongan untuk bagian kantor atau admin? Nggak ada kalau itu. Kalau itu tambah nggak bisa lagi. Karena itu ranahnya, kalau yang di divisi operasional ranahku, tapi aku nggak pernah nerima lowongan untuk tim huru hara. Karena mereka biasanya tak comot dari anak-anak yang sudah ada. Jadi entah dari agen, entah dari kru, yang kira-kira aku udah ngerasa cocok, terus
ya bisa sevisi semisi sama aku, tak comot biasanya yang udah masa-masa tugas 10 tahun ke atas buat tempatin di tim huru-hara. Tapi kalau yang untuk staf admin divisinya bapak, adik, wah itu ranahnya Pak Haji Arianto, nggak bisa ngomong aku. Sinar kayaknya juga jalan 100 per hari, saat-saat kayak gini nggak ada lah mas. Saat-saat kayak gini pandemi nggak ada. Mas kalau mau buka agen PO Arianto bisa nggak? Wah itu lebih sulit lagi karena agen itu nggak ngelamar. Biasanya aku nyari. Aku kalau pengen buka jalur, misalnya kayak buka Malang nih, aku 2 tahun, 1 tahun sebelumnya udah persiapan. Terus aku udah mulai nentuin titik-titik mana aja yang mau aku bikin agen. Terus aku udah mulai nyari pada saat itu. Jadi mereka nggak ngelamar, aku yang nyari. Karena aku yang milih. Tuh, agen sulit. Dan penilaianku buat milih dia banyak faktor yang bisa aku nilai ketika aku mau memutuskan orang itu layak apa enggak jadi agen. Dan itu bukan karena lamaran, tapi karena ikatan hati konsumen. Jadi kalau aku nggak cermat banget milih mereka, ya rusak usaha. Agen nyari penumpang, ntar ketika udah dapat penumpang itu bakal kembali apa enggak itu tergantung kru. Jadi agen tuh bisa nyari penumpang aja, bukan nyari pelanggan. Yang bisa menjadikan seorang penumpang itu jadi pelanggan itu kru, driver. Kalau penumpangnya nyaman selama di jalan, otomatis dia besok pasti RO, pulang naik dia lagi. Makanya dari situ aja udah kelihatan seberapa pentingnya peran agen dan peran driver dan peran agen. Kalau perusahaan itu apa? Habis cuman modalin doang. Fasilitas. Ya. Kalian mungkin tahu lah banyak bis yang bagus-bagus, yang mungkin lebih bagus tapi isinya okupansinya nggak baik ya karena mungkin dua hal itu mereka kesampingkan. Jadi bis itu mau dibikin sebagus apapun, mau tingkat 10, mau tingkat 20 ibaratnya. Tapi kalau dua unsur itu nggak memenuhi syarat, ya perusahaan itu nggak akan punya okupansi yang baik. Bayangin deh, susahnya manajemen operasional bis. Dari situ aja kalian udah kebayang rumitnya kayak gimana ya kan. Satu, unsur pemilihan agen. Kedua, unsur pemilihan kru. Ketiga, faktor manusia, konsumen ini. Apa yang bikin kamu pede kalau penumpang itu berangkat dari rumah pengen naik PO kamu? Beda sama wisata. Wisata itu datang satu bis berangkat. Nggak datang satu orang ya dia nggak akan keluarin operasional apa-apa karena bisnya nggak jalan. Tapi kalau akap punya batas minimal okupansi penumpang di mana dia bisa nyentuh BOP, biaya operasional. Anggaplah 20 dari timur, 20 dari barat, atau 15 dari timur, 15 dari barat, 30 orang. Apa yang bikin kamu pede 30 orang, bis kamu bakal laku 30 orang. 30 orang itu rumahnya beda-beda. Berangkat dari rumah, pengen naik bis kamu. Apa yang bikin kamu sepercaya diri itu kalau bakal ada penumpang segitu banyak? Itu baru nutup BOP, belum biaya angsurannya, belum yang lain-lain. Bukan tanggulangan. Ya. Kan tanggulangan. Hanya susah orang usaha-usaha di bidang kita tuh luar biasa sulit. Karena kalau kita nggak bener-bener deket sama Allah gitu, sudah nyerah mungkin dari kemarin-kemarin. Makanya nggak bisa dibikin panas, dibikin kemerungsung nggak bisa, nggak boleh.